Salam sejahtera, salam olahraga. Pada konten kali ini gue nggak mau main game atau challenge-challengean karena setelah gue merenungi betapa tidak bergunanya gue di dunia ini, di muka bumi ini, di alam semesta ini, di dimensi ini. Jadi gue bakal coba sharing-sharing jurus-jurus basic di salah satu software editing video. Platformnya itu PC, laptop atau komputer. Apa softwarenya? Yaitu adalah Premiere Pro. Premiere Pro adalah salah satu software editing video yang biasa digunakan oleh editor-editor profesional sampai editor berkelas. Kotonyol. Pada saat lu buka Premiere Pro, lu akan melihat pop-up seperti ini. Entah ini dibilangnya pop-up atau apa, gue nggak tahu, bodo amat sih anjir. Pokoknya ada tulisan start pop-upnya. Nah di sini ada new project, open project, new team, bla 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 bla. Di saat lu pengen membuat project baru, lu klik new project gitu. Jadi di sini ada browse. Browse ini kalau lu klik, lu dapat menentukan di mana video lu, bukan video sih, lebih tepatnya file project lu mau disimpan. Misalkan gue bikin ya new folder Cihui, itu gue pengen taruh di Cihui gitu ya kan. Nah ini gue select folder ya, set. Nah ini nama file projectnya. Oh ya, jadi di Premiere Pro itu ada file project dan ada file export. Setahu gue ya, file project ini file yang bisa lu otak-atik. Pada saat lu ngedit di Premiere Pro, lu masih bisa save tanpa lu harus ekspor dulu, tanpa lu harus selesaikan dulu. Jadi ibaratnya file project ini yang masih bisa diotak-atik deh, intinya udah itu aja. Nah di sini ada name file projectnya, apa namanya? Namanya test, itulah ya. Terus oke. Kita tunggu. Oke. Nah di sini ada namanya timeline. Timeline ini ibaratnya meja kerja lu. Ini tempat lu nyusun videonya. Itu tuh di sini. Ingat tuh di sini. Nah, terus di sini ada namanya project. Project ini ibaratnya tas lu lah. Jadi video-video yang mau lu edit, lu taruh di sini dulu. Gimana cara naruhnya? Ctrl I. Setelah di Ctrl I, lu pilih deh video mana yang mau lu edit. Misalnya gua mau edit, lu mau menggabungkan 3 video. Oke, 3 video kita pilih ya. Oh nih caranya buat milih lebih dari satu file. Pada saat kita mengimport file tersebut ke dalam suatu software, itu lu tinggal tahan Ctrl, diklik satu-satu, udah kan? Terus lu klik open. Nah nongol kan, dia udah nongol kan tuh. Jadi sebelum lu nuangin video ini ke dalam susunan video lu harus ibaratnya harus diseleksi dulu lah, di locate dulu lah di sini nih, di search, kita locate dulu. Lihat aman. Nah misalkan gua di sini bocor nih, gua nih tangan gua kelihatan tuh, tangan siapa ini dakian. Nah kita mundurin sampai tangan gua bener-bener pas, tangan gua hampir pengen kelihatan, pas tangan gua pengen masuk, itu ditandain pakai ini, dikurung buka, kurung tutup, tetap. Ini berarti batasannya ya. Terus kalau lu pengen mulai videonya itu dari sini, misalnya dari sini nih, dari detik kedua lu kurung buka. Jadi ibaratnya lu hanya mengambil bagian ini dari keseluruhan footage lu, keseluruhan video yang lu masukin. Ngerti nggak? Aduh maaf dah.
Dah, itu. Sisanya tinggal lu seret je. Tak. Nah, dia udah masuk nih. Iya. Nah, kebetulan video gue ini emang nggak ada suara, jadi nggak ada logo audionya ini, icon audionya ini nggak nongol kayak icon video. Nah, jadi gini nih. Kalau lu pengen ngambil videonya doang, lu klik drag video only nih, kan keluar tulisan. Nah, lu drag tuh, set videonya doang. Tapi kalau lu pengen audionya doang, ini drag audio only. Lu arahin aja kursor ke sini, lu klik, lu tahan, lu drag, set, terada. Ini tapi karena footage gue mentahan video gue ini emang nggak ada suara, jadi ya nggak ada sih, nggak bisa diseret audionya, orang ada suaranya. Udah, lanjut ya. Oke, video 1 sudah dimasukkan. Lanjut ke video 2. Sama kayak caranya kayak video 1 tadi. Kita seleksi bagian mana yang ingin kita ambil. Misalkan gue pengen ambil bagian ini sampai sini, tek gitu. Ingat ya, kurung buka, kurung tutup. Nah, lanjut kita susun ke sini, teng. Tuh, dia otomatis dia otomatis tersusun gitu loh. Bukan otomatis ya, emang lu yang naruh. Tuh, set gitu kan. Paham nggak? Nah, lanjut ke video 3. Kita gunakan cara yang sama. Ataupun kalau misalkan lu pengen ngambil semuanya, ya lu tinggal ini sih. Ini bisa digeser-geser kok. Tuh, set. Ataupun misalkan adegannya terlalu cepat untuk diseleksi gitu ya kan, lu tinggal klik ini, 2 ini nih, set per frame. Misalkan lu pengen set kesini lah misalnya, terus lu tutup kurung, lu buka kurung, tep. Nah, baru begini itu. Oke, ini udah gue susun gitu ya kan, Terus selanjutnya kita lakukan yang namanya transisi. Kan biasanya kalau ada editing tuh ada transisinya. Nggak mungkin patah gini aja, nggak seru dong. Potak gitu, nggak seru dong. Ya kan ya dong. Tak gitu, kurang lah. Nah, di sini ada yang namanya, nih kita klik efek. Jadi efek ini entah ini dibilangnya menu, entah ini dibilangnya apa, gue nggak tahu sih. Jadi lu klik kayak ini efek, lu cari yang namanya video transition. Nah, di sini ada banyak banget nih style transisinya. Misalnya gue di sini mau slide gitu ya. Misalkan split, lu drag ke tengah-tengah di antara kedua klip yang ingin lu transisikan. Nih, set. Kita lihat hasilnya. Mana lah, wih, lemot. Oh iya, ini kan lemot nih, ya kan? Kita lihat pas yang lemot itu pas di bagian garis yang merah. Karena kalau menurut setahu gue ya, ini tandanya laptop lu belum ngebaca video ini secara keseluruhan. Caranya gimana supaya nggak lemot? Lu pencet aja enter nih. Nih, lu pastiin lu udah ngeklik timeline. Nih sampai ini biru ya. Ya, misalkan gue klik ini dulu. Nih lu klik timeline, lu enter. Otomatis merender namanya. Merender ini membaca tuh jadi hijau kan. Nah, coba kita lihat hasil transisi tadi. Gitu cuy. Nah, ini untuk lu coba. Ini lu coba-coba aja sendiri, ini ada banyak, ada PHP, ada 3D motion, bla bla bla. Coba aja, jangan takut, ngapain takut, nggak perlu mentak ketuk lu. Gitu loh. Ada zoom segala macam. Nah, ini transisi namanya. Sekarang untuk audio. Kita ke audio seperti biasa. Klik Ctrl-I, sama caranya sih buat ini tadi. Coba kita lihat musik gua. Apa nih musik gue? Inilah mengcopyright lah. Oke. Nah, musiknya udah masuk nih. Kalau misalkan
file yang lu import itu bentuknya MP3, pasti kalau lu select ke sini tuh bukan video nongol tapi spektrum suara setahu gue sih. Nih. Cak gitu ya. Nah ini lu bisa lihat beatnya, ini beatnya lagi tinggi terus turun. Nah misalkan gue ingin ngambil di tengah-tengah, gue cari yang lebih rendah dulu biar nggak kaget lagunya. Set, misalnya sampai sini lah ya. Nah sama sih caranya kayak video tadi. Nah karena ini cuma audio, MP3 itu filenya cuma audio atau musik ya, jadi ya kita cuma bisa ngambil audionya doang. Nih kita taruh di sini, nah gitu kan. Kenapa audio letaknya di bawah? Karena gini loh, lu bisa lihat di sini V ada A, V1, V2, V3. Pokoknya yang V itu tempat letak video, yang A tempat letak audio. Jadi video itu ke atas, audio ke bawah. Nah ini kan ada musik ini, tak tuntak gitu, ya kan? Nah, misal ini gue nggak mungkin ngedit serius ya, ini gue cuma ngasih tau basic-basicnya aja. Jadi ya cerita ini udahlah ya. Atau mungkin kan nih, misal ini kan pas selesai ini agak patah nih, tuh agak patah kan, nggak kelihatan kayak lagu habis kayak patah gitu aja kan. Caranya kembali ke efek, lalu cari audio transition, crossfade, mau terserah, ada constant power, ada bla 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 bla. Yang biasa gue pakai buat akhiran tuh, akhiran musik yang patah tuh exponential fade. Jadi musik lu bakal perlahan hilang. Tuh. Sebenarnya kunci dari lu paham tools ini, lu pahamin bahasa Inggris. Kalau menurut gue, soalnya nih ya bahasa Inggris semua sih. Tuh lihat tuh, audio transition ini ya bahasa Inggris semua. Lu paham bahasa Inggris, ya sedikit enggaknya lu pasti bisa explore sendiri gitu. Nah misalkan nih udah nih ya, ini videonya nih udah nih ya, ini kita lihat hasilnya. Patah-patah, kenapa masih patah-patah? Padahal udah gue render karena tetap gue kentung. Langkah berikutnya yang kita lakuin itu export. Klik file, di export. Ini dia, set. Nah, atau mungkin lu bisa untuk gampangnya nih lu klik nih timelinenya nih, udah biru-biru, CTRL-M, pencet CTRL-M, dia otomatis. Jadi lu nggak perlu ke file, export, media, segala macam. Nah, kita lihat di sini ada format preset. Format itu yang biasa dipakai buat orang ngedit itu H.264, H.264 aja deh udah. Preset ini itu resolusi dari video lu. Di sini ada banyak tuh, lu cari dah tuh. Tuh ada iPad, ada Burn, ada HD 720 segala macem. Yang biasanya buat gua upload di YouTube tuh paling YouTube 720, YouTube 1080. Di sini coba kita pakai resolusinya YouTube 1080p HD. Tetap. Nah, format presetnya udah selesai. Di sini ada output name. Output name ini kalau kita klik output name ya, kita bisa menentukan di mana hasil dari editing kita ini di save. Misalkan gue pengen taruh video saya nih di sini nih, ya kan? Gue pengen namain Uhuy, terus di save. Atau mungkin gue pengen bikin folder baru deh khusus ini, tes nih, di save. Tuh udah selesai, ini udah otomatis, nggak usah diotak-atik lagi. Kenapa ini udah otomatis? Karena kita udah pakai preset resolusi dari bawaan Adobe Premiere ini. Jadi kita nggak perlu otak-atik lagi. Kalau kita otak-atik, kemungkinan hasilnya bakal ya nggak sesuai ekspektasi kita lah.
gue jujur belum ngerti-ngerti amat tentang kayak ginian, jadi gue gak mau ngotak-atik, gue masih bego. Udah ya, semuanya udah keatur, klik export. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, videonya sudah ke ekspor, prosesnya selesai, berarti videonya udah ke ekspor. Kita coba cek. Gimana tadi gue taruh? Di videos. Waduh, ini apa ini? Di tes. Nah, ini dia videonya. Kita lihat hasilnya. Ini sorry kalau jelek ya, karena gue nggak serius-serius sama ngeditnya. Ya gitulah, intinya lu bisa disusun nih transisinya tadi. Nah gitulah ya. Ya mungkin untuk kesempatan kali ini ya, gue cuma bisa sharing tentang basic-basicnya aja. Mungkin pada kesempatan berikutnya gue bisa share tentang lain-lainnya. Semoga bermanfaat buat lu. Maaf kalau misalkan masih ada yang belum ngerti, karena gue aja nggak tahu gue ngomong apa dari tadi. Ya, jangan lupa di subscribe, di like, terus di komen. Dah.